hari ini saya bersama dengan Krisna Murti, advokat. Kami sama-sama menjadi tim untuk membela Saka Tatal ya. Perlu diketahui bahwa Bang Krisna ini tidak hanya sebagai advokat atau pengacara pembela Saka Tatal, tapi beliau juga sudah jadi kayak orang tua angkat dari Saka Tatal, dan beliau punya tanggung jawab juga untuk membangun bagaimana mental sampai masa depan. Karena Bang Krisna sudah sempat mencarikan pekerjaan walaupun belum masuk, menunggu masa apa? Wajib lapornya selesai. Bahkan Saka Tatal dan adik kakaknya Jaka juga akan dikasih pekerjaan. Iya. Nah, kemudian banyak simpatisan yang ingin membantu Saka Tatal dan keluarga, tapi untuk sementara kita tampung dulu. Artinya jangan fokus pada bagaimana mengajukan PK dan memperjuangkan Saka Tatal untuk jadi manusia yang bermartabat dan punya status sosial di lingkungan minimal dihormati. Karena selama ini dampak dari dia dituduh pembunuh, banyak orang yang ragu dan takut gitu. Itu saja. Silakan Bang Krisna. Jadi banyak teman-teman dari media kemarin itu saya meluruskan sedikit. Jadi begini kejadiannya. Waktu malam itu di tempat Saka, kebetulan juga ada Bu Titin. Bu Titin, keinginan Pak Farhad kan bahwa pernyataannya dari si Saka kan yang memberatkan itu kan adalah Sudirman, sehingga dari pernyataannya Sudirman itu sehingga mengakibatkan Saka menjadi terpidana. Lalu ada keinginan daripada tim, kemarin kita hasil diskusi, janjian mereka di tempat Saka bahwa kita berkeinginan melaporkan Sudirman. Cuman waktu itu Bu Titin udah keburu emosi, artinya Bu Titin bilang bahwa dia akan mundur kalau kita mau melaporkan Saka. Akhirnya bersih tegang lah antara Bu Titin dengan Pak Farhad. Mungkin lebih lanjut Pak Farhad bisa sampaikan. Ya, jadi kan kita kan dapat informasi dari pengacara dan dari teman-teman semua. Ada sikap yang saya nilai tidak etis dari tim lawyer kita adalah ketika kita melaporkan Sudirman, karena Sudirman ini membuat keterangan yang tidak benar dan mengikuti beberapa orang, diantaranya Liga Akbar, dan kita juga menganggap Aib dan Dede juga memberi keterangan tidak benar. Karena uraian tentang bagaimana terjadi pembunuhan itu kan terungkap jelas, tertangkap jelas di pertimbangan majelis hakim. Peran-peran masing-masing, termasuk yang DPO yang dinyatakan fiktif itu tidak ada, itu ada perannya sehingga membuat klien kami dan lain-lainnya itu masuk penjara dan dihukum, dan anehnya lagi hukumannya semua rata semua, seumur hidup semua, nggak ada peran. Biasanya pembunuhan berencana itu nggak rata, beda kayak narkoba, mulai dari mengedam narkoba sampai kurir sampai nyewa rumahnya hukuman mati semua mungkin, apalagi yang ada kaitan dengan kegiatan internasional lintas antar negara. Nah, tapi kalau pembunuhan jarang sekali sama hukumannya karena peran yang membunuh. Nah, kemudian dalam pembuktiannya itu kita lihat kebenaran materialnya itu tidak ada saksi yang melihat atau mendengar atau mengalami langsung dalam peristiwa itu. Hanya ya saksi mahkota dan pengakuan tersangka, pengakuan terdakwa saja. Itu walaupun sudah dicabut, tapi hakim tetap berdasarkan BAP polisi awalnya. Kemudian jaksa juga tidak itu apa sempurna P21-nya, kayaknya asal-asalan aja, sehingga jadi susah untuk mengekspresikan keadilan di situ karena sudah pakai kacamata kuda. Nah, setelah kami pelajari, ternyata di pengadilan negeri pengacaranya itu sama dengan tidak mengajukan pledoi, tidak dipertimbangkan oleh hakim pembelaan pengacaranya karena salah nomor perkaranya yang diajukan, tidak direnpoi juga. Harusnya perkara nomor 16 tentang anak, ini perkara 195 kalau nggak salah, perkara yang tentang dan tidak ada kaitan dengan pemeriksaan oleh hakim yang bersangkutan. Jadi Saka ini dituntut 10 tahun, memang hukuman maksimalnya 10 tahun. Ancaman orang dewasa cuma 20 tahun, maksimalnya cuma 10 tahun. Nah, kemudian vonisnya 2 tahun. Nah, kemudian Saka ini mengajukan banding dari semua terdakwa hanya 3
2 dan 1, kan ada 3, split perkaranya 3, Saka sendiri anak. Ternyata terdapat malpraktek dalam dunia kepengacaraan karena pengacaranya tidak menyiapkan memori banding, otomatis ditolak itu. Begitu dia dikasasi, dianggap ya seperti itulah. Makanya saya kaget kok pengacaranya Saka mau menggabungkan diri menjadi pengacara Sudirman, sedangkan satu sisi Sudirman ini menjerat Saka, satu sisi lagi kita harus mematahkan jeratan-jeratan kesaksian tidak benar dari Sudirman. Walaupun Sudirman itu dia disiksa nggak ada masalah, ya tinggal ketika kita membuat laporan tinggal dia jelaskan bahwa dia disiksa sehingga jelas bahwa itulah yang akan menjadi nopung kita untuk membebaskan Saka Tatal di pengadilan Mahkamah di tingkat peninjauan kembali nanti. Oleh karena itu bersama tim menyampingkan saya nggak mau menjelekkan penasihat lama, tapi yang jelas kinerja penasihat hukum yang lama itu dianggap malpraktek aja gitu, tidak sesuai dengan praktek-praktek kepengacaraan. Artinya sayang kan, dia diwajibkan harus mendampingi pengacara, tapi ternyata proses acaranya itu walaupun ada cacat ketika penulisan awal, tapi kan sudah sempat dicabut. Tapi ketika membuat pledoi dan membuat memori banding itu tidak ada. Kalau ada salah pun masih bisa dikoreksi, tapi ini tidak ada sama sekali. Kalaupun dia di tingkat kasasi mengatakan itu barang ada, tidak begitu. Mana buktinya? Laporkan dong itu petugas pengadilan yang tidak menyertakan memori bandingnya waktu di tingkat pengadilan tinggi, waktu di PN lalu. Kita laporkan. Itu jadi nopung dong buat kita bahwa ternyata ada penyeludupan, ada pengkhianatan, ada kejahatan di situ. Kalau di kepolisian dianggap perintangan penyidikan, nah ini juga di kejaksaan juga kejahatan untuk sengaja mengurangi bukti-bukti yang menjadi inti pokok daripada peristiwa itu, persoalan gugatan perkara, tapi dikesampingkan sehingga mencelakakan Saka. Oleh karena itu Bang Krisna, ya kita sangat teliti sekali membaca putusan ini. Jangan sampai kita teriak-teriak, hakim bodoh, jaksa bodoh, hakim jalim, jaksa jalim, polisi jalim. Ternyata pengacara yang bodoh, kira-kira seperti itu. Bang, artinya dari malpraktek pengacaranya Saka sebelum abang-abang ini bisa memberatkan Saka Tatal sendiri ya Bang? Saka itu kan sudah berat sekali, dihukum 10 tahun, 8 tahun, itu berat banget. Harusnya kan Saka bebas. Jadi kan sama aja pergi perang harus bawa atau ke sekolah, ya, ujian sekolah itu harus pakai sepatu, dia nggak pakai sepatu, ya kan? Kalau misalnya ke masjid nggak boleh pakai sepatu, dia pakai sepatu terbalik-balik gitu, ya kan? Betul nggak? Jadi pengacara, jadi netizen juga harus tahu bahwa kita lihat dulu apa masalahnya gitu, jangan tiba-tiba nyalain polisi. Kalau polisi salah ya tinggal dikoreksi. Kenapa polisi merasa benar? Karena jaksa juga nggak terlalu teliti dalam hal memeriksa berkas tersebut. Abang, berarti bisa dibilang posisi Saka Tatal di sini tuh apa ya, banyak yang memberatkan dia gitu, selain karena pengacaranya, mungkin karena kesaksian-kesaksian yang baru muncul. Saka Tatal ini cuma pasang badan ini ditonjok-tonjok nggak pakai sarung tinju lagi, apa? Yang lawannya nggak pakai sarung tinju nyerang dia sampai bonyok-bonyok kira-kira. Iya, berarti memang posisinya Saka ini banyak yang memberatkan ya, khususnya selain pengacaranya lebih ada baik ditonjok saksi-saksinya muka sama juga. Kekerasan fisik daripada kelihatan kayak mengajukan banding tapi kalah. Akhirnya dihukum 8 tahun. Itu 4 tahun itu lama banget loh. Bayangkan orang masa remaja ya harus pacar udah kawin tertunda. Sekarang keluar nggak laku lagi, sampai mau kawin sama dia. Nah, makanya kita berusaha untuk memperjuangkan supaya kembalikan dan tangkap pembunuh sebenarnya, kemudian rehabilitasi nama Saka. Saka itu perannya nggak ada di situ, bukan bagian dari perencanaan. Karena Liga Akbar sudah mencabut keterangan yang dikatakan benar, mencabut menyerahkan. Belum lagi 5 saksi nanti akan mencabut semua. Berarti kan terjadi kesalahan menghukum Saka Tatal. Oke. Kalau untuk saksi-saksi yang baru muncul nih seperti Mel, seperti Aep yang pada akhirnya memberatkan Saka Tatal juga.
Menurut Abang Kris sendiri seperti apa? Justru kami sekarang lagi meneliti, karena Mel itu dulu dalam berkas acara perkara 2016 itu nggak ada. Kenapa dia tiba-tiba muncul? Kita pengen tahu settingan ini apa, di belakang si Mel siapa. Kita sedang mencari dan mempelajari hal ini. Ya kan, kita udah sebar tim juga untuk siapa Mel memperdalam, dan kita pengen tahu di ujungnya kemana ini. Kok tiba-tiba Mel muncul? Artinya bahwa keterangan Mel kita akan perdalam. Kalau bisa nanti kita akan laporkan juga si Mel. Kita jelas-jelas nggak tahu. Dan perlu tambahan lagi, berkas acara, berita acara dari kepolisian bahwa pasalnya itu cuma 351 dan undang-undang anak. Artinya tidak ada 340, tapi kenapa bisa jadi 340? Masih terkatakan tadi, harusnya fight, berjuang, dan jangan sampai terjadi perencanaan 340. Tapi kan itu sangat berat sekali. Itu berkas itu ada dari tahun 2016, Bang? Ada dari tahun 2016, berikan bahwa polisi itu tidak mencantumkan 340-nya, dia itu 351 dengan undang-undang perlindungan anak. Itu yang dicantumkan polisi, dan dioper ke kejaksaan seperti itu berkasnya. Tapi kan polisi sakit kan 340, mereka pembunuhan berencana. Iya, kemarin kan. Oke, Bang. Nah, dengan semua ini kesaksian mereka nih sekarang Mel sama Aib sendiri kabarnya menghilang, Bang. Mungkin ada tanggapan? Dulu tanya dulu Iya. Kenapa Krisna ini tertarik menangani perkara ini? Jawab dulu, Kris. Gimana, Bang? Baru masuk ke situ kan? Gampang itu. Iya, seperti apa, Bang? Ya, artinya bahwa saya sangat tertarik dengan kasus ini ketika pertama kali kita ada grup yang dipelopori oleh Pak Arahat, grup mengungkap, kan grup Bina mengungkap. Yang menarik buat kita adalah Saka. Kenapa nih Saka sampai benar-benar diponis 8 tahun? Apa sih peranan Saka? Kita perdalam. Nah, memperdalam, ketika kita tanya, itu kan yang menangani Bu Titin kasusnya. Banyak keterangan dari Bu Titin, dari Saka dan sebagainya. Cuman salinan putusan dari kasasi belum diambil oleh Bu Titin. Apa masalahnya belum diambil? Saya kurang jelas. Baru kemarin kita mengambil salinan putusannya itu di Pengadilan Negeri Cirebon. Ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengambil, karena 8 tahun itu kita belum tahu sebenarnya apa sih putusan kasasinya, pertimbangan majelisnya seperti apa, bagaimana kita mau PK kalau kita sendiri belum mengambil salinan putusan itu. Tapi alhamdulillah kemarin proses pengambilan itu sangat cepat sekali dan lancar di PM Cirebon, yang tadinya dia janji sama kita jam 3 untuk mengambil berkas, tapi jam 1 kami sudah dulu. Lainnya cukup cepat sekali. Artinya ada prosedur hukum yang belum selesai atau masih menggantung gitu ya, Bang, sejak 8 tahun yang lalu, atau seperti apa akhirnya kita mau PK. tertarik? Akhirnya kita mau PK, lalu kita kesana kemari kan kita udah statement bahwa kita mencari bukti, dan kita mencari saksi, mencari apa untuk novum kita. Tapi sementara salinan putusan sendiri kan belum kita ambil. Artinya kan kalau kita belum ambil, bagaimana kita mau melakukan upaya hukumnya? Nah, kita kemarin bersama dengan tim, sama-sama dengan Pak Pahat, dengan tim, kita mengambil putusan itu. Nah, barulah kita pelajari apa yang terjadi. Nah, tadi diungkapkan oleh Pak Pahat tadi itu dari sini. Kan bahwa ini poin-poin yang tadi. Bahwa kita lihat dari putusan kasasinya seperti itu. Lalu, kan untuk Aib, kan arti bahwa Aib kan saksi mahkota. Kan bahwa dia yang melakukan cerita lebih awal kepada Liliana, bahwa dia melihat ada pengejaran, ada pelemparan batu, terus dengan jarak 100 meter dia lihat sekali pelaku-pelakunya ini dan sebagainya. Tapi dia nggak juga datang di pengadilan, dia nggak datang, nggak hadir sebagai saksi di pengadilan. Nah, ini ada apa? Nah, kita lagi bahas dengan tim, dengan semua saksi. Ketika dia mencabut dan itu memberatkan Saka, kita akan lapor. Nah, dengan perannya AF sendiri sama Mel nih, Bang, ini kan mereka bisa memberatkan, jelas memberatkan Saka Tatal juga gitu, Bang. Mungkin ada rencana untuk melaporkan mereka dan prosedurnya akan seperti apa, Bang? Pasti, justru yang tadi kami sampaikan, artinya bahwa kami sudah sebar tim, meneliti tim, dari mana ini timbul, siapa yang setting, di belakang ini motifnya apa, kok memang bicara itu. Pada 2016 kan nggak ada namanya. Kita lihat berkas perkaranya, kita lihat dari mulai putusan,
yang kita lihat dari mulai dakwaan, dari mulai berita acara, semua tidak ada meme. Kenapa meme muncul? Justru ya kan, kita pengen tahu siapa yang membelakangi meme. Artinya di belakang meme ini siapa? Motifnya apa? Ini yang kami pelajari. Ya kan? Artinya kalau ini merugikan Caka, kita akan lapor. Oke, Bang, kalau nanti pada akhirnya betul mau melaporkan Melka dan Aib ini atas pengaduan apa, Bang? Ya keterangan palsu, iya keterangan palsu dan sebagainya kan kita lihat aja. Oke, terima kasih, Abang.